Oke, baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Har. Sebelumnya perkenalkan, Kak, aku Nadia dari angkatan 22. Nah, di sini aku mau nanya ke Kakak, dari pengalaman Kakak tuh untuk memahami suatu siklus yang itu, yang business understanding sampai bikin pemodelan dan sebagainya, itu butuh waktu berapa lama ya, Kak? Sama ini ya, satu lagi, tadi kan sempat disinggung yang masalah error-error itu. Nah, itu dari pengalaman kakak gimana cara berpikir matematisnya atau algoritma sistem dalam matematika untuk mengatasi error yang tadi kakak bilang. Sehingga error yang dihasilkan itu kecil gitu. Kan selain kalau nggak salah tadi ngeluarin sesuatu ya biar nanti pemodelannya lebih tepat lagi atau bagaimana. Mungkin misalnya eh, ada suatu hal yang tidak bisa dikeluarkan dari pemodelan itu ada solusi lain nggak gitu, Kak? Terima kasih. Ya, oke. Thank you Nadia buat pertanyaannya. Menarik banget nih. Sorry Nadia, tadi pertanyaan pertamanya apa? Aku malah kelupaan gara-gara fokus pertanyaan berikutnya. Yang Yang pertama per- tuh kakak butuh waktu berapa lama dalam memahami suatu kasus ke pemodelan gitu, Kak? oh, terkait siklus yang tadi itu ya, yang siklus develop. Oke. Jadi gini teman-teman. Kalau kebetulan di tempatku itu kan data scientist-nya itu yang satu tim benar-benar semuanya data scientist. Jadi kita memang day to day-nya ngerjain project machine learning. Nah, jadi juga dalam satu waktu yang sama biasanya nggak cuman megang satu satu project teman-teman, nggak cuma ngedevelop satu. Biasanya tergantung sih ya, tergantung request dari usernya. Kadang bisa 3 project sekaligus, kadang bisa lebih gitu nah teman-teman. Tapi kalau misal, jadi ketika jawabanku itu bukan berarti satu project, kalau misalnya aku cuma punya satu doang, itu butuh waktu yang selama itu ya. Jadi emang sebenarnya lama itu karena memang project di kita yang kita pegang nggak cuma satu. Jadi biasanya kalau untuk mahamin bisnis sama datanya dulu ya, bisnis sama data understanding itu biasanya at least paling enggak itu mungkin sekitar 3 kali meeting. Tergantung kompleks, seberapa kompleks juga sih case yang mau dia bawa gitu. Karena biasanya bisa kita meeting nih sekali, mungkin terus kita explore kan ya datanya ya. Terus kita baru kepikiran, oh iya ini kayaknya kemarin belum sempat kebahas nih. Terus kita kumpulin dulu kan ya yang lupa-lupa nih, yang lupa-lupa kita belum bahas, kita belum konfirmasi. Nah, nanti kita set meeting lagi berikutnya, kita konfirmasi lagi. Oh, ternyata seperti ini nih. Oh, oke, udah kita perbaikin datanya atau kita perbaiki lagi framing datasetnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi biasanya nggak cuma dalam sekali meeting sih biasanya. Kalau untuk bisnis dan juga data understanding-nya. Nah, 3 kali meetingnya itu berapa lama tergantung kita kapan set meetingnya ya, teman-teman. Kalau misal lagi nggak terlalu ramai developmentnya ya mungkin jarak antar meeting bisa kayak seminggu berikutnya atau mungkin 2 minggu berikutnya karena kan kita juga harus follow up project-project yang lain dulu ya teman-teman gitu dan juga tergantung dari prioritas project itu juga teman-teman gitu kurang lebih. Nah kemudian kalau untuk eh, modelingnya tadi berarti ya berikutnya ya. Modeling juga biasanya sambil bolak-balik ke data preparationnya tuh kadang mungkin udah modeling ternyata oh ini kayaknya ada data yang kurang deh kemarin aku belum ambil gitu misal. Nah itu bisa bolak-balik kalau untuk modelingnya mungkin, nah itu karena juga sambil pegang project yang lain, mungkin paling enggak sebulan 2 bulan. Mungkin sekitar itu sih ya. Kalau mungkin awal banget pertama kali aku masuk data scientist mungkin lebih lama lagi sih, karena kan tools, aku sambil belajar toolsnya juga ya. Python itu juga aku baru belajar waktu kerja di sini juga gitu. Jadi mungkin sekitar itu sih. Tapi dalam arti sebulan 2 bulan itu nggak setiap hari aku pegang project itu terus gitu ya teman-teman ya setiap hari ngedev gitu nggak sih pasti kan ada beberapa pekerjaan lain yang harus di follow up nih gitu entah itu yang sifatnya maintenance karena kan kita project kalaupun udah berjalan modelnya kita tetap harus maintain kalau misalnya nanti dari user ada nanya nih oh Bu kenapa tiba-tiba evaluasinya yang kita pantau turun gitu jadi kita nggak full selama tadi aku bilang sebulan 2 bulan itu megang satu project itu gitu. Tapi kurang lebih mungkin sekitar 1 atau 2 bulan gitu. Kemudian terkait tadi evaluasi ya, kalau misal evaluasinya belum oke, itu apa yang kita lakukan gitu, betul bukan Nadia? Atau tadi error atau error apa ya? Sorry sorry, aku Lebih agak ke lupa. ini sih, Kak. Ngatasin masalahnya gimana selain mencari variabel-variabel yang nggak cocok atau gimana gitu.
Oh, berarti itu mungkin lebih ke evaluasinya ternyata nggak memuaskan dari user gitu ya, masih kurang gitu, betul ya? Ya. Cara Nah, nge-solve gimana? ya. Nah, oke. Ini pertanyaan menarik banget. Karena itu pasti sering terjadi, teman-teman. Apalagi ada mungkin tim user yang pengennya pokoknya hasilnya harus bagus nih, gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga kebetulan yang usernya, oh nggak apa-apa, segini kita pakai dulu, jalan dulu, sambil kita nanti nge-update terus modelnya. Itu ada juga. Nah, kalau teman-teman misal dapat errornya, eh, kayaknya bukan error sih, evaluasinya masih kurang bagus. Tapi ini aku mau disclaimer juga ya ke teman-teman ya. Data real itu dengan data, kalau kita misal explore, kalau teman-teman mungkin datanya masih ambil data dummy atau mungkin data-data dari online course yang sifatnya mungkin datanya masih bagus ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman mungkin belajar biasanya punya evaluasi performanya bagus banget nih 80%, 90%. Nanti ketika kerja teman-teman jangan kaget ya kalau hasil evaluasinya nggak akan bisa sebagus itu. Gitu. Karena data real itu benar-benar polanya itu nggak bisa tergambarkan nih teman-teman. Kalau teman-teman sering pakai data apa ya di Python itu data-data bunga, aku lupa namanya deh, yang ada sepal width sama apa gitu. Itu kan kalau misal di plot itu bagus banget ya. Mana bunga yang karakteristik A punya lebar apa ya lebar daun kelompoknya seberapa itu kayak bagus banget. Pokoknya mengelompok gitu. Jadi kelihatan kalau mau kita klasifikasi gampang. Nanti kalau teman-teman kerja itu nggak akan sebagus itu case-nya. Karena data real itu jauh lebih kompleks. Nah, jadi apa yang kita lakukan ketika hasil evaluasinya itu kurang menarik, kurang cocok. Nah, hasil evaluasi kurang bagus itu kan ada banyak banget faktor ya teman-teman. Yang pertama, bisa dari framing datasetnya belum sesuai, dengan yang dia mau gitu, atau belum benar lah framing datasetnya. Bisa juga dari fitur-fiturnya yang kita pilih ternyata fitur-fitur yang salah, fitur-fitur yang nggak kurang menggambarkan. Kemudian bisa juga dari sisi dataset itu sendiri, bukan dataset, sisi programming kita. Mungkin perlu parameter-parameter yang lebih sesuai, atau mungkin perlu algoritma yang lain lagi untuk dicoba. Nah, kita sisir dulu salah satunya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah tanya dulu ke tim bisnisnya. Bapak Ibu ini kan hasil evaluasinya kurang memuaskan. Nah, dari yang mau saya konfirmasi dulu, kira-kira ada nggak ya fitur-fitur yang dirasa masih belum ada nih teman Bapak Ibu gitu. Jadi kita menggali sebenarnya ada nggak sih fitur yang kita kelewatan, atau bisa juga dari kita yang ngusulin karena kita kan pegang banyak project ya. Mungkin ada project-project yang serupa nih. Misal sama-sama credit scoring, tapi credit scoringnya untuk produk kredit A, nanti sekarang kita punya produk kredit B. Kita bisa mengusulkan nih, oh Bapak Ibu, di project credit scoring kredit A, kita pakai fitur-fitur ini loh, karena menurut mereka, kalau dari tim mereka ini bisa berpengaruh. Kalau misalnya dari proses bisnis Bapak Ibu seperti apa, kita bisa gali seperti itu. Terkait fiturnya dulu ya ini ya, terkait fitur atau mungkin dataset. Atau mungkin framingnya kurang tepat. Dulu aku pernah menemukan itu ketika ini, contoh kasusnya kita mau memprediksi kira-kira kalau nasabah daftar kredit itu ditawarin nominal kreditnya berapa ya. Nah, di situ eh, kesulitannya ada salah satu hal ini. Kalau misal kita kasih label kredit ya, nilai kredit, itu kan kredit yang diterima sama nasabah itu kan bisa ada dua kemungkinan. Itu bisa karena kebutuhan, memang butuhnya sebesar itu, atau memang di approve-nya segitu. Itu kan dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menjelaskan nih, oh Bapak Ibu ternyata framing dataset yang kita sekarang buat ini sepertinya masih kurang tajam karena labelnya sendiri masih ambigu. Apakah itu kebutuhan, apakah itu kemampuan gitu. Karena model kan nggak akan tahu. Model kan cuma tahu nilai orang dengan ciri-ciri seperti ini dikasihnya sekian. Orang dengan ciri-ciri ini dikasihnya sekian. Nggak tahu dia itu sekian itu sebenarnya kebutuhan atau karena kemampuan. Nah, itu kita harus bisa jelasin ke mereka. Sepertinya karena ini. Nah, nanti kita balikin lagi. Enaknya mau gimana? Kita diskusi. Nah, makanya itu tadi pentingnya kita komunikasi sama problem solving. Kemudian gimana kita menjelaskan ke orang dengan apa ya? Dengan tanpa kita ngejudge. Oh, ini case-nya jelek nih gitu. Nggak gitu, nggak boleh. Nah, gitu kurang lebih. Nah, kemudian yang ketiga itu murni di kita sendiri, yaitu terkait modelnya sendiri. Mungkin kita bisa coba dengan algoritma-algoritma lain. Biasanya algoritma yang sifatnya tree based itu lebih bagus karena kenapa? Karena kan kalau misal linear regression itu kan ada asumsi
hubungannya linear ya. Sedangkan kalau data-data di kasus benar-benar real gitu jarang ada yang apa ya, jarang ada yang linear sih. Jarang-jarang banget. Jadi agak sulit kalau misalnya seperti itu. Nah, kita bisa nih coba algoritma-algoritma yang sifatnya tree based gitu. Nah, kan susah ya nyobain satu-satu. Misal mau nyobain modelnya pakai yang model A, model B, model C. Nah, makanya kita perlu skill programming teman-teman. Nah, kalau di tempatku sih kebetulan punya pipeline atau punya library internal sendiri sih yang nanti kalau misal pakai library itu kita bisa langsung apply ke 4 atau 5 model sekaligus seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, itu teman-teman nanti akan belajar seiring ketika teman-teman sering ngoding, sering bikin model machine learning, sering latihan gitu. Nggak apa-apa. Jadi bisa diimprove-nya dari berbagai macam teman-teman. Tapi ketika teman-teman ketemu sama tim bisnis, ya teman-teman gali apa yang kira-kira kontrolnya dari mereka. Kayak tadi tuh framingnya mungkin masih perlu didiskusin lagi, atau mungkin fitur-fiturnya gitu. Oke. Gitu. Tadi pertanyaan ketiga. Udah cukup ke gambar ya? Kalau agak pusing tapi nggak apa-apa. Thank you, Kak. Kenapa? Kenapa? Agak-agak Kenapa? Sorry, sorry. agak sulit membayangkan, tapi nggak apa-apa. Dikit-dikit. Oh, oke, oke. Makasih, Kak. Oke, tadi ya sama-sama. Pertanyaan ketiganya apa ya? Ada 3 ya kalau nggak salah. Dua itu aja kok, Kak. Oh, ada itu aja. Oke, sip. Oke, Oke, terima thank you kasih Nadia. Nadia. Terima kasih sih Kak Kinga. Ada pertanyaan dari Bagus tapi lewat chat gitu ya. Oke, Terkait dengan apa ya? Pertanyaannya ada dua, mengapa data scientist lebih baik ditemukan di daerah tertentu saja? Yang pertama, seperti apa sih bentuk output dari machine learning yang bisa dikerjakan oleh data scientist? Silakan ini. ya, oke. Thank you Bagus untuk pertanyaannya. Aku boleh confirm dulu nggak nih Bagus? Mungkin boleh open open mic atau open cam. Yang terkait pertanyaan pertama itu maksudnya data scientist lebih banyak ditemukan di daerah tertentu aja. Itu berarti maksudnya profesi data scientist banyak kan kerja di daerah mana aja gitu ya maksudnya ya? Iya betul. Atau gimana? Oh, oke. Mungkin aku coba bantu. Iya, ya, aku coba bantu jawab ya. Karena kan biasanya kalau data scientist kan kebanyakan yang memang kerjanya di kantor pusat gitu. Karena kan mereka nggak berhubungan dengan langsung dengan ke operasional cabang gitu ya, nggak langsung mengurusi ke situ. Nah, makanya biasanya ditaruhnya di kantor pusat. Nah, kantor pusat mungkin sekarang kebanyakan di kota-kota besar ya, baru kayak Jakarta, mungkin Surabaya, mungkin juga sekarang udah Jogja juga udah ada. Nah, seperti itu sih teman-teman. Tapi sebenarnya kan sejak pandemi kan orang ada yang banyak perusahaan yang masih buka bisa WFO, bisa WFH, bahkan ada yang work from anywhere ya teman-teman ya. Jadi gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin eh, profesi data scientist setelah pandeminya malah justru malah mungkin lebih terbuka lagi sih di banyak-banyak daerah yang bisa WFA terutama itu ya teman-teman. Gitu. Mungkin kebetulan dulu kalau waktu sebelum pandemi kan memang harus kerja di kantor ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya data scientist kan biasanya satu tim itu kan banyak. Kalau misalnya nanti kita tersebar di kantor-kantor cabang, nanti agak sulit nih komunikasinya gitu. Jadi mungkin satu-satu aja di kantor pusat gitu, biar mereka kumpul nih satu satu tim bareng-bareng gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini udah terjawab belum nih? Bagus terkait pertanyaan pertamanya. Sudah Kak. Oke, thank you. Yang kedua ya, seperti apa sih bentuk output dari machine learning yang biasa dikerjakan oleh data scientist? Oke, terkait output machine learning. Boleh tahu nggak, Bagus udah semester berapa? Udah lulus Kak. Oh, oke, terus jadi udah kebayang ya, machine learning itu kan sebenarnya ada banyak macamnya nih, ada yang supervised, ada yang unsupervised gitu ya. Nah, outputnya kan berbeda-beda. Kalau supervised kan memang udah ada labelnya. Kemudian eh kalau unsupervised itu kan nggak ada labelnya. Kalau di tempatku kebanyakan yang supervised, jadi yang outputnya itu bisa binary, bisa juga regresi. Kalau outputnya seperti apa? Kalau misalnya kayak fraud detection, itu kan pasti yang outputnya binary ya teman-teman ya, transaksinya genuine atau fraud. Kemudian kalau untuk kayak credit scoring itu dalam bentuk range juga sih, cuma skornya di range 0 sampai 1. Kalau misal ini tadi nilai yang valuasi rumah itu regresi outputnya. Outputnya berupa harga rumah. Kalau rumah dengan ciri-ciri seperti ini, harganya berapa? Itu output machine learning yang biasa dikerjakan. Boleh aku tanya nggak dari Bagus? Kalau dari case-case yang tadi mungkin ada spesifik mau nanyain kemana nggak?
output yang seperti apa yang dimaksud, yang Mungkin lebih diprediksi ke ya? nanti nanti kan itu kan dari request bisnisnya divisi tertentu. Nah, nanti itu tuh nanti eh, apa aplikasinya ke sana tuh gimana gitu loh. Integrasinya itu gimana gitu pertanyaannya. Oh, oke, oke, ya, coba ke gambar. Oke, biasanya kalau yang contoh yang paling sederhana, kita keluarkan ke dalam bentuk Excel. Kalau misal dari tim bisnisnya dia punya aplikasi sendiri, biasanya yang sederhana tuh gitu. Jadi outputnya kita otomatisin untuk taruh di kayak sharing folder semacam itu. Kita taruh aja di situ. Tiap kali kita jalan, prediksinya keluar, dia otomatis nyimpan Excel-nya di situ. Atau kalau dari tim bisnisnya sendiri punya akses ke big data gitu ya, kita langsung write ke big data otomatis. Outputnya terus kita taruh di situ, kita append gitu. Tiap hari, mau itu tiap hari, tiap bulan, tiap minggu kebutuhan ya gitu. Itu yang kedua yang di level yang lebih ini lagi. Kemudian yang ketiga yang lebih berani lagi kita integrasikan lewat API. Kalau misal dari user nih contohnya yang kayak misal tadi valuasi harga jaminan ya kan dari tim bisnis itu kan punya aplikasi pasti ya. Kalau teman-teman operasional mau mau cari ini kira-kira harga rumah dengan ciri-ciri seperti ini berapa nih? Mereka kan pasti butuh saat itu juga ya. Mereka masuk aplikasi, terus mereka masukin nih inputin fitur-fitur tadi luasnya berapa, luas tanah, luas bangunan dan lain-lain. Kemudian mereka klik submit gitu ya. Nah itu nanti mereka ngehit API kita sebenarnya. Jadi kita bikin model machine learning sekaligus API-nya juga. API-nya kita buat API-nya. Nanti yang nge-consume itu dari aplikasinya. Nah urusan aplikasi yang hit ke API kita itu nanti dibantu sama tim IT-nya sendiri ada. Yang penting kita bisa ngebungkus model kita dalam bentuk API. Itu paling kurang lebihnya. Bagus. Sebenarnya ada lagi sih satu NRT nih real time, cuman aku kebetulan masih baru belajar ke arah sana, jadi aku masih belum bisa banyak jelasin sih. Sejauh ini sudah kebayang belum? Bagus. Kebayang nggak? Terima kasih Kak. Ya, oke, sama-sama. Oke, oke, terima kasih bagus, terima kasih Inga. Saya sedikit Ya, tambahan lagi ya tadi terkait pertanyaan pertama tadi. Memang om, kalau kita lihat mungkin yang atau BCA itu adalah salah satu yang paling maju ya terkait dengan data scientist untuk perbankan gitu ya. Kemudian ada beberapa bank yang lain kan gitu ya. Itu mungkin juga tidak semua perusahaan punya data scientist kan gitu ya, terutama yang perusahaan-perusahaan besar ya. Mungkin mungkin ya, saya juga saya karena mungkin juga collect data itu kan sebenarnya juga punya apa menyimpan data dan seterusnya itu kan juga tidak murah gitu ya. Jadi collect data dan seterusnya itu jadi sehingga kenapa kok ya tadi juga apa, harus di perusahaan besar gitu ya, perusahaan besar kemudian tadi hingga sudah muncul ya mungkin karena perusahaan besar bisnya itu di suatu tempat ya, sehingga apa tadi belum sampai ke daerah-daerah lah gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir 5 menit terakhir ya, boleh kita teman-teman, jangan malu-malu eh, buat tanya. kita akan on time 10:30 selesai karena nanti hasil dari video ini juga akan kita edit lagi untuk dianikan ya. Jadi kita akan tight pada jadwal. Mungkin saya tanya, oh ada, Madi dulu, silakan Madi. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf dulu nggak bisa on cam ya, karena lagi ada pembangunan di sekitar tempat tinggal saya. Sebelumnya Oke, selamat siang silakan. Bapak Ibu dosen dan Kak Inga. Saya ingin bertanya tentang dari perusahaan sendiri ya, dari segi perusahaan bagaimana mereka menyeleksi kandidat-kandidat dari para data scientist muda yang baru mendaftarkan diri ingin menjadi seorang data scientist di suatu perusahaan. Jadi kayak menyeleksi kandidatnya itu gimana Kak? Dari sisi perusahaan. Terima kasih. Ya, oke, thank you Made untuk pertanyaannya. Nah, ini juga menarik nih. Semoga nanti di sini teman Made tertarik ya buat apply ke data scientist ya. Nah, oke, mungkin aku coba bantu sedikit-sedikit ya, karena aku juga kebetulan bukan di bidang itu, tapi mungkin ya tahu sedikit gambarannya lah. Kalau yang pertama, kebetulan di BCA sendiri ada website karirnya, dan website karirnya itu untuk posisi mungkin bisa lewat
jalurnya kalau untuk data scientist bisa lewat BDPIT seperti yang kakak tingkat kalian udah pernah apply ya, namanya Albert. Nah itu dia juga lewat situ tuh, jadi lewat program trainee. Nah biasanya di tiap posisi dia tuh pasti ada apa namanya requirement-nya, persyaratan untuk apply ini apa. Nah teman-teman coba dulu penuhi syarat itu dulu, karena pasti nanti di awal proses pertama itu pasti ada seleksi administrasi. Kalau di website kita, di websitenya Karir BCA itu ada tahapan seleksinya juga teman-teman, di situ diinfokan. Yang pertama yang aku pasti ingat itu adalah seleksi administrasi. Nah itu tadi teman-teman mungkin syarat jurusannya, kalau nggak salah matematika, setahuku masih bisa sih, masih dulu dari dulu sampai sekarang bahkan. Kemudian ada syarat IPK dan lain-lain gitu. Kalau memang yang pertama mungkin kalau dari segi skill ya teman-teman ya, aku rasa kalau teman-teman semakin banyak tools yang teman-teman pernah kuasai, bisa kuasai, itu akan semakin baik. Itu yang pasti ya. Paling nggak tahu dasar programmingnya. Kemudian yang kedua, pengalaman organisasi. Teman-teman menurut ini penting banget karena ketika seorang rekrutmen melihat ya, oh dia prestasinya cukup baik dan dia juga aktif di kegiatan kepanitiaan atau apapun lah, komunitas gitu segala macam. Dia pasti akan ngelihat, oh anak ini berarti punya soft skill yang bagus, tapi juga bisa belajar atau fokus ke tanggung jawab utamanya gitu. Jadi nggak cuman prestasi aja teman-teman dalam bentuk prestasi akademik itu juga perlu karena kan pasti masih ada perusahaan-perusahaan yang pakai syarat IPK ya gitu. Karena kan itu merupakan mencerminkan bentuk tanggung jawab teman-teman ke dalam tugas dan tanggung jawab utama teman-teman. Nah, tapi pasti dia juga ngelihat soft skill-nya. Oh, teman-teman kalau memang banyak aktif kegiatan, oh pasti dia udah banyak, udah ngerti cara bersosialisasi itu gimana, sudah sering melatih soft skill yang tadi aku sempat mention ya, Mada. Nah, kemudian apa lagi ya? Kalau mungkin technical skill-nya harus minimal seberapa, itu sebenarnya aku agak kurang bisa menjawab sih, karena kan tergantung juga dengan saingan teman-teman yang kebetulan saat itu ada ya gitu. Tapi menurutku semakin banyak tools yang teman-teman coba, dan kalau bisa udah pernah nih pengalaman nge-develop machine learning, nah itu akan semakin bagus lagi teman-teman. Kalau untuk belajar query, menurut aku query masih bisa dipelajari sih. Cuma kalau teman-teman mau lagi nih biar lebih meyakinkan, teman-teman tadi belajar query tadi sih. Di Witri School itu gampang banget teman-teman pahaminnya. Ini aku juga bukan promosi ya, karena aku ngerasa waktu itu aku belajar di situ dan kayak dapat, oh pencerahan nih ternyata logiknya tuh gini ya kalau query gitu teman-teman. Kalau untuk persyaratan itu nih, kalau tahapan-tahapannya aku agak lupa sih sekarang tuh gimana, Made. Tapi ada kok. Seingatku kalau program itu syaratnya atau prosesnya lebih panjang sih. Karena kalau program itu biasanya menawarkan jenjang karir yang lebih cepat, satu tahap lebih cepat. Jadi begitu lulus program, teman-teman langsung naik satu jenjang gitu lah, bisa dilewatin langsung gitu. Ada yang masih ingin ditanyain dulu nggak, Made? Sudah menjawab atau masih ada yang pengen ditanyain dulu lagi? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Made. Oke, terima kasih Made. Made ini apa ya, peminat gitu ya, suka sekali ikut lomba data scientist gitu ya. Jadi Oh, ada pengalaman kemarin juga, informasi aja kemarin dengan Albert dan satu lagi namanya Willy pernah juara di mana, Gama Fair ya. Gama Fair itu penyelenggaranya lomba data scientist di data science di IPB gitu ya. Dan kemarin juga masuk final round di Erlangga gitu. Jadi minat sekali, programmingnya juga baik, kemampuan statistiknya juga oke. Tinggal tadi ditambah skill-skill yang di tadi dipesankan oleh Inge ya. Gitu. iya, Pak Har. Oke, Mungkin boleh itu nambah itu lagi berarti ya, Pak Har? ya silakan ya. Oke, Terakhir terkait ya. pertanyaan yang ada. Mungkin barangkali teman-teman yang juga mau apply gitu ya. Aku punya satu tips lagi teman-teman. Kalau teman-teman lagi udah slow nih, nggak terlalu sibuk skripsinya, boleh teman-teman tuh mulai untuk buat CV yang menarik mungkin teman-teman. Ada dua hal yang penting. CV itu penting karena nanti ketika diseleksi itu kan rektor nggak akan lihat ya, teman ini seperti apa. Lihatnya pertama adalah first impression-nya dari CV. Teman-teman harus bikin CV yang menarik. Tapi jujur ya, jangan terlalu melebih-lebihkan gitu. Karena dengan CV yang menarik, teman-teman kayak lulus udah bisa berarti masuk ke gerbangnya gitu.
Nah, perkara nanti di gerbangnya ada pengecekan, ada interview, ada apa-apa. Nah, di situ interview, teman-teman interview ataupun tes psikotes gitu, itu teman-teman boleh sih coba untuk latihan searching psikotes tuh ada apa aja sih gitu. Kalau psikotes sih yang penting teman-teman searching dulu gambaran psikotes tuh kayak gimana, sama nanti yang penting harus fresh dulu. Karena kalau psikotes nggak fresh itu teman-teman akan capek jenuh gitu, nanti nggak akan maksimal. Nah, ketika interview, poin yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus bisa menjual diri teman-teman. Dalam arti apa ya? Dalam arti teman-teman jangan lupa sama prestasi-prestasi yang teman-teman udah tulis, yang sesuai dengan CV-nya. Itu penting banget skill di mana teman-teman meyakinkan rekruter kalau teman-teman tuh bisa gitu loh. Teman-teman tuh punya potensi seperti ini gitu. Teman dibuktikan dengan track record yang A, B, C, D gitu. Apalagi tadi kan Made udah pernah punya pengalaman bikin model machine learning. Itu aku yakin pasti bisa sih dari sisi technical skill. Menurut aku udah keren sih. Aku aja waktu daftar itu belum pernah loh, belum pernah bikin model machine learning gitu. Jadi pasti Made aku yakin kalau untuk jadi seorang data scientist secara technical skill udah banyak lah yang di checklist bisa gitu. Sekian dulu mungkin Pak Artono tambahannya itu. Ya, oke, terima kasih. Betul sekali apa tadi apa ya menggarisbawahi Inge tadi CV penting gitu ya. Karena dari situ pintu pertama, karena kita nggak mungkin ketemu dengan orangnya, bagaimana dalam tanda petik kita menyajikan diri dalam tulisan gitu ya, yang singkat gitu ya, tapi memang tidak boleh menipu. Saya setuju itu. Kemarin juga apa saya sebelum nganu itu ya juga seringkali diminta untuk membaca CV gitu ya, termasuk CV-nya Abed gitu ya, kemudian memberi inputan supaya lebih menarik karena saya punya pengalaman apa ya membuat CV untuk tapi di bidang itu ya saya menarik apa scholarship sih ya. Jadi apa scholarship juga penting gitu. Saya juga membantu misal siapa Anton juga gitu ya untuk CV-nya supaya gimana toh menyajikan diri menjadi lebih apa ya ya menarik lah untuk orang yang membaca itu tertarik untuk memanggil kita gitu ya untuk kan ini tadi W3 School W3 School ya itu website yang bagus juga saya sampaikan juga kemarin di kelas programming untuk di sana ya jadi sesuai dengan apa yang ingin sarankan. Oke, waktu kita habis ya 10.33 gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Inge atas sharingnya. Semoga tidak bosan gitu ya. Nanti mungkin suatu ketika kita bisa ketemu secara apa fisik tadi Pak Heri dulu sih Amin. juga kan ya apa dan kalau kita bisa ketemu fisik jadi kalau uh, misal BCA punya program apa road show gitu ya jangan lupa mampir ke Sahadarma gitu ya kami diberitahu Siap sehingga Pak. kita bisa bertemu secara fisik ya. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya apa ya belajar gitu ya. Jadi apa tadi ingin mengatakan ya apa menimba ilmu di masa di hari libur gitu ya, tidak sia-sia gitu ya. Terima kasih juga Bu Lucy, Pak Heri sudah mendampingi kita semua. Oke ya, kita tutup acara hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Ya, Selamat terima siang kasih. semuanya. Tapi Terima kasih. Ya, Ya, terima siang kasih. semua. Ya, Terima ya, siang. kasih Pak Ya, Artono, Pak Heri, Bu ya, Lucia. semua.